Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qail wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana muhammadi wa alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ikhwanul hadiruna ittaqullah rabbal alamin wa ati'u la'allakum turhamun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sandaping para alim, para pimpinan yang hadir di jajaran Polrestabes Semarang, hari ini yang saya muliakan terkhusus yang mewakili dari Kasubag Dalpers Bapak Narto, mohon izin, beserta jajaran semua, dengan tidak mengurangi hormat yang selalu saya hormati, dan juga adik-adik casis calon siswa Bintara, calon mas, kok demen reling aku ngopo? Kok malah ketawa apa mas? Lo ngecek ustaz, maju mas, angle biar mas. Gak ada yang ketawa sama sekali. Oh berarti guyone siswa tidak begitu ya? Belum biasa nih. Semuanya yang hadir hari ini, siang ini, insya Allah calon-calon penduduk surga. Amin. Semangat ya. Oh berarti jawabannya siap itu Pak ya? Masya Allah. Disuruh apa? Siap. Oh, Pak Narto? Siap. Oh gitu. Oh, sudah siap amplop? Siap. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini dengan ungkapan syukur alhamdulillahirabbil alamin, sungguh sejuk hati saya, campur haru dan bahagia. Kenapa begitu? Para anggota hadir, calon siswa Bintara hadir dalam Pinrohtal Terpadu Mapolrestabes Semarang. Hari ini kebetulan bersama Ustadz Nawawi At-Tamjani, bocah asli Boyolali. Bapak saya Kosnan At-Tamjani, ibu saya Siti Sukamti, istri saya Mirah Sutini. Saya murid Kiai Mangli, tempat tinggal saya di Telogosari. Orang biasa panggil saya Kiai, maklum masih muda, rodok ke kok seneng men yang Kiai ini kemaki gitu mas. Ya tak maklumi, tak maafkan mas. Ora popo Kiai ini kemaki. Allahumma astagfirullahaladzim. Lah nek iki sing dadi masalah gede ya iki. Oh terpancing mas. Oh iya. Tapi menikmati mas. Oh terpancing tapi menikmati. Dengan ungkapan syukur alhamdulillahirabbil alamin, salawat salam untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaik. Salam Muhammad, salam Muhammad. Bapak Ibu saudaraku, saya terasa di depan anak-anak saya. Kenapa? Saya pun merasakan nikmat rasa haru bangga yang sama, mas-mas dan mbak-mbak calon siswa khususnya. Kalau yang sudah jadi anggota, saya hormat di dalamnya. Kebetulan salah satu putri asuh saya, Pak Narto, alumni SMA 11 Semarang, juga jadi anggota yang sudah kurang lebih 6 tahun ini di tugas Polres Tegal. Jadi saya kiai, anak saya pun juga polisi, Pak. Maka saya bersyukur alhamdulillah. Maka saya matur, saya terasa ada di hadapan anak saya. Ketika putri saya mau berangkat pendidikan di Purwokerto, betul kalau nggak salah nggih. Oh, saya juga belum pernah masuk sebagai anggota. Pengen mas jadi polisi, pengen, tapi nggak kesampaian. Kurang dure mas. Apa mas? Apa tadi? Kurang dure tadi bilang apa? Ya saya kan hanya 160, kurang lebihnya kan kurang gagah tuh ya. Tapi alhamdulillah wa syukurillah ada keluarga kami yang juga bisa jadi anggota. Dan yang saya bangga kepada Allah SWT dalam rasa syukur saya pun subhanallah. Ketika saya tanya dengan putri saya, "No, kamu pengen jadi polisi?" "Siap, Abi." Bahasanya siap. Padahal biasanya dalem ngono. Gara-gara pendidikan, "Siap, Abi." Jengkel kerak aja. Aku gemes ora gethok itu anakku ngono. Terus setiap tak panggil, "No, Tresna, siap." Ngono aja. Biasanya kan tak ajari awet cilik teko gede sampai SMA lulus. "No, dalem bi," biasanya gitu. Sekarang setiap tak panggil, "No, Tresna, siap." Aja. Ngono kira gemes ketok to. Itulah nuansa. Artinya apa teman-teman semuanya? Rasa bangga saya ini mengantarkan sebuah nilai bahwa Allah Ta'ala menjadikan kodrat dan irodatnya itu menurut ketetapan yang ada terhadap 4 hal: rezeki, jodoh, ajal, dan nasib. Semua sudah tertera di Lauhul Mahfuz, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam qadha-nya Allah. Apa itu qadha? Ketetapan dari Allah yang belum terjadi. Tapi bila mana sudah dibarengi dengan tindakan action hambanya, namanya ikhtiar, doa tawakal kepada Allah Ta'ala dalam perspektif rohaninya menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah tawakal menerima itu qadha-nya Allah dengan hati yang tulus yang namanya takdir atau qadar. Disitulah rasa di mana apapun yang terjadi ini merupakan qadarullah yang tidak semua orang bisa menjadi. Orang boleh pondokannya sama, pendidikannya sama, kuliahnya sama, gurunya sama, dosennya sama, hasil kelulusannya sama, tapi nasib dalam perjalanan hidupnya bisa berbeda. Betul Pak? Betul? Betul ya, ngomong melu-melu betul mas. Sama yang sepantaran mas-mas dan mbak-mbak semua casis-casis ini, umpama ditanya dari hatinya, Anda apakah pengen jadi anggota kepolisian? Pasti jawab pengen. Pasti pengen jawab pengen. Tapi apa semua orang bisa jadi? Tidak. Dengan mengikuti tes yang begitu rupa,
dengan kesabaran yang begitu rupa, pasrah kepada Allah yang begitu rupa, alhamdulillah mengantarkan hari ini panjenengan calon-calon siswa Bintara khususnya akan berangkat insyaallah kalau tidak salah bulan Februari Pak Nato. Untuk apa? Mengemban amanah. Pertama, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir Allah, Anda jadi polisi wajib disyukuri, alhamdulillah. Maka kalau Anda tidak bersyukur alhamdulillah, salah. Ngomong-ngomong Mbak, Mas, hari ini Pak Nato dan teman-teman ini di streaming langsung loh Pak. Ini omongan saya langsung didengar. Nanti setelah jadi YouTube nanti bisa dipesani Mas, Ustadz Nawawi Semarang gitu ya Mas ya. Ya live-nya ada di streaming ini insyaallah. Jadi kenapa saya matur begini, biar pembicaraan saya nanti bisa didengar, apakah ada salah atau tidak, semua bisa disimak. Karena suasana sekarang harus hati-hati, jangan sampai kita menjerumuskan. Ada apa Mas? Biar wajahku ada gitu. Oh gitu. Terus saya pindah sini lagi Mas. Biasanya 2 orang, ini cuma seorang toh. Oh, yang satu masih sekolah. Oh ya nggak apa-apa. Berarti, terus kamera yang satu mana Mas? Oh sana pindah. Jadi mau aku pindah sini nanti digeser lagi gitu. Ya udah pindah sini lagi Mas. Nah, kembali ke masalah rezeki, jodoh, ajal, nasib Allah yang mengatur. Tapi dengan dimensi ikhtiar manusia, doa dan pasrah, Allah menjadikan hari ini Anda semuanya insyaallah calon-calon anggota kepolisian Republik Indonesia. Alhamdulillah. Ini pertama amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, panjenengan kesini sebagai delegasi orang tua panjenengan. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya, dengar putra putrinya bisa jadi anggota kepolisian, insya Allah pasti bapak dan ibu bangga dan senang. Iya Pak ya? Kok nggak siap gitu? Telat Mas. Ada apa Mas? Sana ada suaraku. Mas Ozi di streaming itu. Oh bagus, alhamdulillah. Berarti wajahku ada situ Mas. Halo. Ini biar nanti mantep Pak Narto. Nanti diatur jadwalnya. Yang jelas mengundang Ustadz Nawawi 3 kali, gratis sekali Mas. Promosi mbahmu yang jengkel kayak banget kok dia. Lah kok iso muni promosi gitu. Lah yang pendak saat wong saya juga bintal di sini. Lah kok iso muni promosi gitu. Muni mare jengkel kok ngono. Wah, modelnya kok kaya ngono toh. Tapi ya enggak apa-apa ya promosi Mas ya. Alhamdulillah barakallah. Inilah wajah-wajah yang bening-bening. Semangat semua ya insyaallah ya. Ya, semangat. Barakallah. Amanah kedua orang tua itu yang terpokok. Maka doanya, belayan kasih sayang orang tua adalah segalanya. Jangan mau berangkat pendidikan malah minta doanya pacar. Mas, orang tua Mas, orang tua. Maaf Mas, sini sebentar, siap sini. Ya, sini sebentar Mas. Ya, saya izinkan berdiri sebentar aja. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, punya nama. Siap, Rizky Wildan. Rizky Wonder. Rizky Wildan. Oh, Rizky Wildan. Siap. Ya kok kayak nama putra saya, Wildan. Siap. Alhamdulillah. Iya, nanti kalau itu didengar ke nanti anak itu, oh nanti pasti, Abi ki, pasti. Astagfirullah.
Maaf Mas Rizky, panggilannya Rizky? Siap. Enggak, panggilan siapa? Apa harian? Wildan. Oh Wildan, Mas Wildan. Bapak, Ibu masih ada? Siap masih. Alhamdulillah. Memang jawabannya setiap ngomong siap gitu ya? Siap gitu? Memang protapnya gitu Pak? Oh berarti kalau saya mau pengajian di sini juga siap. Assalamualaikum gitu. Bapak Ibu masih ada, alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Ketika dengar Mas Rizky diterima jadi anggota, calon anggota, seneng nggak? Siap alhamdulillah. Alhamdulillah seneng ya. Saya pengen nanya sederhana saja Mas. Betapa orang tua pasti berharap anak-anaknya di kemudian hari sebagaimana harapan orang tua jadi putra yang soleh, putri yang solehah, betul? Itu yakin ya? Baik, saking cintanya sama anak Mas, ibu waktu ngelahirin kita bayi merah imut-imut ini bayi merah imut-imut ngemesno begitu rupa nak kelingan zaman masih bocah Mas awake dhewe Mas. Masya Allah, tengah malam pipis ibu ya seneng, nggak merasa terganggu. Tengah malam ibu baru lelah tidur, anak ngompol, ibu juga bangun, senengnya bukan main. Bahkan ketika anak yang namanya bayi kita kecil, hidungnya mampet, ingusnya banyak, nafas sulit, ibu dengan cinta kasih sayangnya membeli itu anak, hidung anak disedot, dicucrup. Biasanya apa? Sedot, betul? Saya nanya jujur, Mas Wildan, sayang sama bapak dan ibu? Siap sayang. Cinta sama ibu? Siap cinta. Pernah nyucrup irungi ibumu? Siap belum. Lah, berarti nanti tanda bukti pertama pulang dari sini besok dan sampai di rumah hidung ibu disedot ya. Coba renung Mas. Nggak ada orang tua pengen anaknya sengsara, nggak ada orang tua yang pengen anaknya menderita. Bahkan tengah malam buta ketika sedang ngantuk-ngantuknya diri sebagai orang tua, lihat anaknya membutuhkan orang tuanya, orang tua tanpa bicara apa-apa kecuali hanya siap di tempat melayani anaknya. Pertanyaannya sekarang, kadang kita sudah jadi orang seperti ini, dibutuhkan orang tua, jawaban kita sebentar mah, saya masih sibuk, masih apa, ya Pak ya. Apakah ke depan mau seperti itu? Direnungkan mulai sekarang. Orang tua segalanya. Siap? Terima kasih Mas Widan. Ya, barakallah. Jangan lupa pesan saya ya. Ya, nyedot irungnya ibumu. Ya, itu. Yang ketiga, bahwa anda semuanya mengemban amanah masyarakat. Masya Allah loh. Ngomong apa tadi? Aku waktu bilang masya tadi, kok masya Allah. Mengemban amanah masyarakat. Pertama amanah dari Allah, kedua amanah dari kedua orang tua, ketiga amanah dari masyarakat. Teman-teman, saya sangat bangga sekali. Makanya saking saya bangganya dengan kepolisian semenjak tahun 2003-2004 yang lalu, alhamdulillah Ustaz Nawawi sudah biasa dipanggil, pintal di Mapolda, di Mapolrestabes sehingga hari ini. Alhamdulillah. Walaupun saya masih terhitung masih muda kelihatannya. Ya, masih muda. Saya kelahiran 20 Juli tahun 1974. Masih muda kan? Masih, ya insyaallah. Senggel masih wani Mas. Itu bahasa guyon, bukan bahasa beneran. Oke, insyaallah. Saya bangga senang. Kenapa? Ketika masyarakat mendengar, wah itu ada Pak Polisi, subhanallah, di benak pikirannya, insyaallah lingkunganku bakalnya aman. Ketika mendengar itu kata Pak Polisi, masya Allah, alhamdulillah, masyarakat bilang, semoga segala urusan lalu lintas bisa lancar, tidak ada kemacetan.
Ketika mendengar kata Pak Polisi, alhamdulillah, semoga bisa memberikan pengayoman kepada masyarakat. Dengar terasa nikmat. Allahu Akbar, amanah. Maka saya pesan, jangan cederai masyarakat dengan sikap yang kurang terpuji. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Lantas bagaimana Ustaz? Hari ini nanti saya berikan waktu bahasa masail. Barang 2-3 pertanyaan spontan, silakan nanya dengan Ustaz. Monggo. Maka pesan hari ini, yang pertama, syukuri apa yang Allah jadikan untuk kita semuanya. Sebagai siapapun, baik Ustaz, syukur alhamdulillah. Moga-moga Ustaz Nawawi sehat dan sehat. Para Ustadz yang lain pun semoga dikasih kesehatan. Selama sikap perilakunya baik sebagai Ustadz apa adanya, insya Allah aman-aman saja. Allahumma. Nggak usah melihat di televisi yang sedang ditangani para anggota kita itu, ternyata mereka begitu memang karena hasil budi perbuatannya sendiri, katanya begitu, itu delik. Saya nggak membahas, itu bukan ranah saya. Selama kita jadi Ustadz apa adanya, insya Allah kita bicara sabil, bicara hikmah, bicara mau'izah dalam kebaikan kita, insya Allah baik. Allahumma amin. Syukur alhamdulillah. Yang kedua, sesibuk apapun kita, jangan sampai lupa sang pemberi nikmat besar kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora enom, ora tua, mumpung sehat jiwa raga, 5 wektu lako maca Quran saben, salatullah salamullah ala toha, salatullah ala yasin, tawassalna wa bil hati wa kulli mujah bi ahlil badriyah. Pertama syukur nikmat, kedua jangan lupa kita ibadah kepada Allah. Yang ketiga, taati aturan main sebagai seorang anggota. Konsep dasar atiullah, atiur rasul wa ulil amri minkum. Dalam hasanah pendidikan Anda semuanya, tongkat komando adalah segalanya. Perintah komandan adalah segalanya. Senang nggak senang, sebuah perintah wajib dilaksanakannya. Ketaatan inilah melatih nilai kedisiplinan. Ini yang terpokok, Mas. Mau senang mau tidak, taati, siap dan siap. Cuma masukan saya, semoga nanti anda semuanya lancar, sehat, selamat ya. Saya alhamdulillah selama ini mendengar kabar yang baik-baik sajalah, insya Allah. Kekerasan dalam pendidikan dalam konsep sekarang sudah tidak pantas. Kekerasan dalam pendidikan. Saya kebetulan magister agama, doktor saya baru kemarin saya dapatkan. Saya doktor dalam bidang pendidikan saya. Saya sangat mengecam ketika ada pendidikan-pendidikan yang berbau kekerasan. Memang tidak boleh. Kebetulan saya juga anggota Dewan Pendidikan di kota Semarang ini. Maka saya sangat tidak setuju kalau ada pendidikan yang berbau kekerasan dalam tanda petik yang melebihi batas. Melebihi batas. Kalau namanya anggota salah disuruh push up, wajar kan Pak ya? Wajar. Kalau saya ngaji saja, dengar tadi tak lihat tak amati, saya baru assalamualaikum, tidak ada satu yang nggak jawab waalaikumsalam, tak panggil push up Mas, pasti itu. Tadi saya salam jawab semua masalahnya kok. Coba kalau nggak jawab, tak suruh maju ke depan, push up Mas, pasti gitu. Kan begitu Pak biasanya. Siap. Nah, termasuk Pak Narto pun juga gitu kan? Ya nggak apa-apa kan nggak jawab kok.
Untungnya tadi jawab Bapak. Kenapa? Melatih kedisiplinan. Bukan arogansi seorang pemimpin, tidak. Melatih kedisiplinan. Investment dalam pendidikan wajib, penting. Biar apa? Biar ada asar perilaku yang bisa ditiru dalam nilai-nilai kebaikan. Disiplin itu utama loh Mas. Disiplin itu utama biar kita mendapatkannya. Pembelajaran pokok, taati Allah, taati Rasul, taati pemimpin kita. Tongkat komando adalah jawaban utamanya. Makanya jalani semua nanti dalam pendidikan Anda semua dengan rasa senang, rasa syukur, rasa bangga. Apapun perintah dari pembina itu bukan sebuah hukuman tapi sebagai sebuah pembinaan. Kalau Anda mengatakan begitu, insya Allah langkah Anda akan mantap, langkah Anda akan yakin. Jangan sampai terjadi sekarang sudah calon siswa, waktunya mau berangkat malah ngerokro semangat. Jangan sampai terjadi. Sekarang siap, besok siap, kapanpun siap, bahkan nanti ditugaskan dimanapun siap lah, insya Allah. Silakan kalau ada pertanyaan semua. Mas, nggak apa-apa Mas. Mumpung hari ini sama Ustaz Nawawi, silakan Mas. Nggak usah takut Mas. Calon siswa boleh tanya Mas. Silakan. Mbak ada? Ada Mas? Boleh? Ada tengah? Nggak apa-apa, boleh. Sekali-sekali. Kalau biasanya kan nggak ada pertanyaan. Sekali kita kasih waktu. Silakan Mas, monggo yang di belakang, pojok. Siap Ustadz, saya tanya, nggak apa-apa, boleh. Loh, boleh, nggak apa-apa, ayo silakan, nggak usah malu. Mau tanya apapun silakan, ayo. Nggak ada? Monggo, siapapun. Acung, siap Ustadz, saya tanya. Ada Mbak? Ini juga calon siswa Mbak, anu Pak? Betul? Subhanallah, ini calon pulpennya. Oh subhanallah, cincin kayak putri saya semua. Ayo ada? Silakan. Anggota pun boleh tanya, silakan monggo. Calon siswa boleh, anggota pun boleh tanya. Mumpung ketemu dengan Ustaz. Monggo. Ada sesuatu? Enggak ada. Apa Mas Firdan mau tanya? Belum ada inspirasi. Oh, masih takut Mas? Oh nggak tahu. Mau tanya apa nggak mudeng gitu. Astagfirullahaladzim. Dia terus aku mau ngomong apa aku mau. Berarti tadi aku ngomong tuh nggak paham sama sekali. Waduh, bahaya. Ada sesuatu? Boleh? Ya? Yang jadi anggota juga boleh, calon juga boleh. Gak ada bedanya, kita semua jamaah. Silakan, yuk. Monggo Mas. Mumpung saya masih ada baikan. Ayo. Silakan, tanya apapun. Perihal materi, dulu materi, siap semuanya. Ayo, monggo. Mbak ada? Oke. Gak ada deal? Baik. Yang pojok itu ada? Ya silakan. Ya berdiri nggak apa-apa, silakan. Mas diseteng Mas, mumpung ya Mas sing pojokan bareng. Nggak apa-apa. Ya salam dulu. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oh gitu ya. Jadi sholat tapi terlambat datang gitu Mas ya. Iya. Baik, terima kasih. Mas siapa? Faisal. Siap ya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, penanya pertama Mas Faisal. Bila mana Ustadz, ketika seseorang datang di tempat sholat dia terlambat, harus mengikutinya bagaimana? Kita jawab. Dalam khasanah fikih ada istilah makmum masbu'un. Makmum masbu' itu apa toh? Makmum yang datang belakangan bukan karena kesengajaan tapi situasi dan kondisi.
Mungkin maaf perjalanannya macet sehingga menjadikan datangnya terlambat. Bisa jadi seperti itu. Maka ketika seseorang datang dalam sholat berjamaah kok terlambat dan si fulan ini masih menang itu apa? Masih bisa mengikuti rukuknya imam dengan sempurna, berarti masih bisa mengikuti rukuknya imam dengan sempurna, maka dalam khasanah fikih sepakat jumhur ulama sudah dihitung ikut 1 rakaat walaupun tidak membaca surah Al-Fatihah, tidak membaca suratan. Catatan tadi tidak kesengajaan. Itu. Namun bila mana si fulan ini tidak bisa mengikuti rukuknya imam dengan sempurna. Rukuk imam dengan sempurna itu bagaimana? Kita bisa niat takbir Allahu Akbar terus langsung rukuk. Dalam rukuk kita bisa saknun, jeda sejenak dalam nilai khusyuk atau tumakninah, minimal baca tasbih 1 kali minimal. Kalau bisa 3 kali, maka di situ sudah disebut rukuk yang sempurna, maka si fulan ini sudah 1 rakaat tadi. Tapi kalau tidak bisa mengikuti rukuk dengan sempurna, berarti baru takbir Allahu Akbar, dia sudah imam sudah sami Allah sudah iktidal, otomatis sudah tidak bisa mengikuti rukuknya imam, maka silahkan makmum tersebut tetap mengikuti gerakannya imam, tapi belum dihitung 1 rakaat, tapi boleh saja. Jadi misalkan tadi Pak Yai Nawawi sudah misalkan ruku Allahu Akbar, lah Anda dikit-dikit sudah sami Allahu liman hamidah, Anda langsung niat usolli fardhu dhuhri, kalau pakai usolli Allahu Akbar, langsung ikut sujud, nggak usah ikut ruku, langsung ikut sujud, teruskan sujud, langsung ikut berdiri lagi, tapi ini belum dihitung 1. Nanti berarti tetap nanti masih harus dihitung dari 1 lagi setelahnya. Itu harus mengerti. Insya Allah begitu nggih, harus dimengerti. Yang kedua, bila mana itu berjamaah, maka tata aturnya sederhana saja. Berjamaah itu minimal 2 orang, ada imam, ada makmum. Namanya berjamaah, minimal 2 orang. Bila mana itu laki-laki semuanya, diajarkan dalam agama kita, imamnya tetap imamah itu depan atau ngarep, makmumnya sebelah kanan, tapi jeda mundur sedikit walaupun cuma 1 cm saja, nggak apa-apa. Jadi seakan-akan kayak jejer. Jadi mundur sedikit. Kalau sama letaknya, bukan namanya makmum sama imam, itu jejer semua, kan gitu. Mundur sedikit. Nanti kalau ada makmum yang lainnya, baru penyesuaian ke belakang. Sama pun dengan perempuan, termasuk lafadz sawu sufufakum, rapatkan, luruskan barisan sholatmu, itu bagian kesempurnaan sholat. Wa i'tadatu lis-sholatin inda sya'ah, ketika terjadi sholatnya normal, aman, tidak ada pandemi, tidak ada virus, tidak ada penyakit menular, silakan sholat sambil berdekatan sebagaimana tata atur. Namun kalau Imam An-Nawawi wadat kuluha bita'unin, tapi ketika datang di dalamnya namanya ta'un, penyakit menular, watar kusolat tidak sofin, menjaga atau merenggangkan, jaga jarak antara sof yang satu dengan yang lainnya, itu hasanah, boleh-boleh saja demi menjaga aman dan selamat. Maka jangan kaget kalau di waktu kita normal ya sawu sufakum ya berdekatan, bahkan ada yang mepet sama mepet. Tapi ketika kita dalam suasana masih pandemi seperti ini, ya ini loh, lewat ini, jaga. Ini sudah sesuai dengan koridor fikih yang ada. Ya, jadi jangan nanti, maaf, ya, itu tidak boleh seperti itu. Insya Allah. Terima kasih Mas ya. Baik. Masih ada 1 lagi? Ada? Yang sebelah kiri? Kanan ada anggota? Siap. Ya, ini anggota ya. Oh, barakallah, siap. Ya, enggak. Waalaikumsalam. Mas atau Pak ini? Pak, ya, Mas aja. Oh, Mas aja ya, Mas aja. Jangan Mas siapa ini? Fikra. Baik, silakan. Tadi kan membahas terlambat ya, Pak. Dalam Jumatan. Dalam Jumatan kan biasanya kebanyakan sesudah ceramah itu pada datang semua. Apakah itu sah apa tidak?
Baik. Waduh, sesuk aku ngalamat ra diundang yang Polrestabes. Mergo tekone telat-telat ngono ya. Ya, baik. Saya sampaikan begini. Bahwa arba'atul madzahib di kita ini memahamkan diri terhadap 4 imam mazhab besar. Baik itu Imam Ahmad bin Hambal, Hanafi, Maliki maupun Asyafi'i. 4 itu. Kalau berdasarkan pemahaman daripada Imam Malik dan Imam Hanafi, orang yang bukan karena kesengajaan dari awal tapi karena ada tugas, datang di kegiatan sholat Jumatnya ngepas ketika sudah khutbah atau sudah mau iqomah, itu masih ditoleransi karena tugas dan tanggung jawab yang diemban, kan begitu. Contoh nggih, banyak sekali di perbankan itu security, satpam, bahkan juga anggota juga banyak. Kalau saya tugas khotib di BI Bank Indonesia, contoh, ini bukan promosi ya, di BI, anggota kita juga banyak di sana, security juga banyak, sehingga mereka juga ada yang datang di tepat waktu dari awal, ada yang ketika iqomah. Kenapa? Saya tanya, karena saya tadi sedang tugas Pak Ustadz, itu pemahamannya. Lah, tapi kalau Imam Syafi'i berbeda, bahwasanya al-khutbataini sawa'un rak'ataini minadz-dzuhri ar-rak'ataini bil jumu'ati, bahwasanya 2 rakaat dua khutbah Jumat itu nilainya sama dengan 2 rakaat sholat duhur. Yang 2 rakaatnya sholat Jumat sebagai penyempurna menjadi 4 rakaatnya sholat duhur, maka kedua-duanya diharapkan bisa diikuti. Berarti ya khutbah Jumatnya diikuti dengan angsitu wasma'u wa ati'u, sholatnya pun diikuti dengan tumak ninah, maka mendapatkan semuanya. Berarti apa konklusinya? Apakah tadi berarti sholat Jumatnya itu sah? Saya katakan tetap sah kalau itu bukan karena kesengajaan, karena tugas. Karena saya juga memahami contoh-contoh nggak usah jauh-jauh, kayak panjenengan jadi anggota seperti ini, masya Allah loh, saya bisa memahami diri saya sendiri. Kalau dipaksa harus tetap di tepat waktu, sulit, tidak semua bisa. Kenapa? Karena masih ada urusan yang sangat relevansi dengan tugas panjenengan. Contoh sederhana saja, contoh teller perbankan. Tellernya ada 4, semuanya muslim, waktunya sholat duhur. Kalau 4-4-nya langsung ke belakang semuanya untuk sholat duhur, otomatis nanti pelayanannya akan terganggu. Maka gantian, yang 2 tetap berjaga dulu walaupun sebenarnya sudah istirahat, yang 2 sholat di belakang. Nanti setelah kira-kira makan secukupnya istirahat, gantian maju ke depan menggantikan teller yang sedang tugas, yang 2 istirahat sekaligus sholat gantian. Sama security anggota yang ada di perbankan pun sama, anggota ada 6, sholat Jumatnya kan setiap minggu sekali, hari Jumat toh. Bagaimana Pak Yai? Sederhana, kalau ini sangat emergensi dan menjaga keamanan yang sangat, karena super lebih, maka yang 4 orang tetap berjaga di hari ini. Penggantinya Jumatan sholat duhur, yang 2 ikut sholat Jumat. Minggu besok gantian, yang sudah sholat Jumat jadi sholat duhur, yang 2 ikut sholat Jumat. Jadi tidak ada kekosongan di tempat itu, keamanan tetap terjaga. Itu maksudnya. Maka saya simpulkan, syariat tidak bisa berubah. Perintah sholat kudu, tapi kalau fikih itu bisa berubah. Fikih itu fahmun bisyariatin, cara menjalankan hukum syariat itu namanya fikih. Contoh, sholli qaiman, sholatlah engkau sambil berdiri tegak, kuat kalau sehat mampu. Fa'ilam yastati faqaidan, kalau enggak mampu berdiri karena sakit, vertigo atau ngeliyeng, duduk gini juga boleh.
Fa illam yastati fa ala jambihi, enggak mampu sambil duduk, berbaring pakai isyarah pun juga boleh. Bahkan enggak bisa pakai isyarah, enggak bisa berbaring, mudah laporan Pak Mudin, siap disolati. Loh, enaknya Islam itu gitu. Kalau yang Anda aras-arasen sholat, siap di, ya gitu aja. Nggih. Wis aras-arasen sholat itu berarti siap-siap di, ya ngono wae lah, gampang. Tidak mengingatkan teman di barak nanti, Mas. Kok ada teman yang malas untuk sholat gitu, nggak usah bicara yang kemana-mana, Mas. Ingat dulu pesan Ustadz Nawawi, yang aras-arasen sholat siap. Lah ngono wae. Nggak usah bicara yang kemana-mana, nanti bisa geger dengan temen nanti kan pasti teringat loh, harus siap loh. Makanya saya matur, sholatlah sampai mati, jangan sholat menunggu mati. Mergo nek wis mati ki njengkelke wani karo imam kok, Mas. Imamnya ana kene, mayite nang ngarepku kok, kurang ajar jajal. Ki njengkelke kok, Mas. Lho mulo. Padahal nak wajar padha uripe, makmum kan mesti di belakang ya, Mas. Lho makanya sholatlah sampai mati, jangan sholat menunggu. Sholatlah sampai pensiun, jangan sholat menunggu pensiun, gitu loh. Sholatlah selama masih sehat, jangan sholat menunggu keple, ngono loh. Karena ada tobat mandang wis keple kaki tobat ya ono. Iki kesempatan tobat pas nak ora. Lah ya bisa begitu, ya. Ingat nggih Mas ya? Demikian insya Allah itu materi pertama hari ini, pensemangat untuk Anda semuanya insya Allah. Nanti moga kalau masih ada kesempatan Pak Nato siap nanti ini Kasubag pengendalian personil kan gitu kan, Dalpes personil siap, nanti saya tunggu kabar selanjutnya Pak. Oke, 3 kali gratis, tapi jangan diselingi kiai liyo Pak. Kalau besok diganti ustaz lain ya besok batal lagi Pak, gitu. Caranya gitu Pak, tak bilangi. Oh no. Baik, teman-teman masih semangat ya? Siap pendidikan ya? Barakallah, saya tunggu kabar indahnya insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berjuang, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang.